Shalom, damai di hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Marilah kita mengikuti renungan harian keluarga di hari ini. Mari kita menyanyi Engkau Milikku Abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, sumber berkat dalam kehidupan kami. Karena sampai detik ini Tuhan masih mengaruniakan dan mempercayakan berkat-berkat-Mu bagi kami semua. Sehingga inilah kami Tuhan yang ingin datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu lewat ibadah pada saat ini. Tuhan berkati kami yang akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan bersama di saat ini, itu dapat menjadi petunjuk hidup kami untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dalam Yohanes pasal 21 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita di saat ini itu Tuhan. Saudara-saudara, seberapa pekakah kita akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita ini? Apakah kita baru bisa merasa kehadiran Tuhan itu hanya kalau Tuhan membuat mujizat? Apakah juga kehadiran Tuhan hanya bisa kita rasakan kalau doa-doa kita dijawab sesuai dengan apa yang kita minta? Lalu bagaimana kalau Tuhan izinkan kita ada di kondisi yang tidak menyenangkan? Apakah di sana juga kita masih bisa peka akan kehadiran Tuhan? Saudaraku, hari ini Yohanes 21 ayat 7 dan 8 mengisahkan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Sudah semalaman mereka mencari ikan, tapi belum ada yang didapat. Namun, ketika Yesus menyuruh mereka menyebarkan jalanya di sebelah kanan perahu, jala itu menjadi sulit untuk ditarik karena saking banyaknya ikan yang didapat, padahal hari itu sudah siang. Mustahil untuk dapat ikan di danau tersebut, namun itulah kehebatan Yesus. Dia dapat melakukan hal yang sulit dan mustahil dalam pandangan kita manusia. Di antara para murid yang ada di sana, Yohaneslah yang lebih dahulu mengenal akan keberadaan dan kehadiran Yesus yang menampakkan diri setelah peristiwa kebangkitannya. Yohanes sadar siapa Yesus, lalu berkata pada Petrus, "Itu Tuhan."
Pengakuan ini diucapkan Yohanes ketika dia sadar bahwa peristiwa ikan yang banyak di dalam jala itu hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Hanya Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang menurut manusia mustahil dan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan setelah mendengar pengakuan itu, Petrus pun bertindak tanpa ragu dan menjumpai Yesus, disusul kemudian oleh murid-murid yang lain, karena juga mereka tahu bahwa orang asing yang tidak mereka kenali itu adalah Tuhan. Saudaraku, tidak ada yang dapat melakukan hal-hal seperti itu selain Yesus, sehingga tanpa ragu para murid dapat mengakui bahwa itu Tuhan. Maka dari kisah ini kita belajar bahwa yang pertama, saudara-saudara, marilah kita punya kepekaan rohani untuk mengenali Yesus. Karena semua yang saat ini kita nikmati, kita lihat, dan kita rasakan adalah tanda bahwa Yesus selalu ada, selalu hadir, dan selalu memberkati kita. Tidak ada satu detik pun Yesus alpa untuk hadir dan menemani kita. Maka milikilah kepekaan akan kehadiran Yesus ini. Yesus tidak hanya hadir saat kita bersuka, tapi juga Dia hadir saat kita berduka. Yesus tidak hanya hadir saat kita senang, tapi Dia juga hadir saat kita susah. Yesus tidak hanya hadir saat kita sakit, tapi Dia juga hadir saat kita sehat. Ada pergumulan atau tidak ada pergumulan, Yesus tetap hadir. Yang kita butuhkan sekali lagi hanya peka akan kehadirannya dalam hidup kita. Yang kedua, janganlah ragu dan janganlah bimbang pada Tuhan, dan jangan pernah malu untuk mengakui Tuhan. Jadilah saksi Tuhan untuk memberitakan karya keselamatan yang telah Ia buat lewat kematian dan kebangkitannya. Jadilah saksi Tuhan lewat tutur kata, cara pikir, tindakan dan sikap kita yang mencerminkan akan kehadiran Tuhan. Maka Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, dimuliakanlah namamu. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena hari ini Tuhan mau mendengarkan suaramu lewat firman Tuhan dalam Alkitab yang telah kami baca dan renungkan bersama. Maka dengan kuat kuasa Roh Kudusmu kami bermohon agar Tuhan mampukan kami semua, agar kami tidak hanya sekedar menjadi pembaca pendengar, tapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan yang masih Tuhan beri dan masih Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, berkatilah kami dalam segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, aktivitas, usaha kami semua. Kiranya kami dilindungi oleh Tuhan dimanapun kami pergi dan berada, dan apapun yang kami lakukan. Jauh-jauhkanlah kami dari mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, bahkan maut. Dan apabila saat ini ada yang beribadah bersama dan saat ini bergumul karena mungkin ada sakit, ataupun bergumul karena masalah-masalah yang lain yang Tuhan izinkan terjadi, maka hamba-Mu berdoa agar kiranya Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memampukan mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka. Ingatkan mereka bahwa ada Tuhan yang selalu hadir, ada Tuhan yang selalu menemani. Inilah kami Tuhan yang mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Akan kami aminkan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian keluarga kita di saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.